Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha kelas 3. Bertemu lagi dengan Bu Kokom ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, tadi pagi Bu Kokom baca sebuah berita. Nah beritanya apa? Ternyata Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Wah, peringkat apa itu ya? Nah, tetapi sangat disayangkan anak-anak, peringkat keempat dalam sebuah kasus, namanya kasus stunting. Nah, anak-anak pernah dengar tidak kasus stunting? Nah, apakah itu kasus stunting? Nah, ternyata kasus stunting itu adalah ya sebuah kasus yang menimpa anak-anak Indonesia ya. Sebagian besar anak Indonesia mengalami stunting alias ya bisa dikatakan kekurangan asupan gizi makanan. Nah, sebabnya karena makanan yang dimakan oleh anak-anak masih belum seimbang seperti itu. Nah, akibatnya apa sih kalau kita mengalami stunting? Salah satu contohnya apabila mengalami stunting itu pertumbuhannya jadi terhambat. Nah, bisa terlihat dari pertumbuhan fisiknya. Nah, pertumbuhan fisiknya seperti bertubuh pendek ya atau kerdil. Nah, teman-teman yang lainnya sudah tumbuh tinggi, ini masih pendek ya. Selain itu perkembangannya juga, nah perkembangan otaknya ya, pola pikirnya, nah ini akan mempengaruhi prestasi anak-anak di sekolah. Nah itu jadi sangat berbahaya sekali ya kalau anak-anak kita banyak yang mengalami stunting. Nah anak-anak semua pasti ingin tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Nah semuanya ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan agar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Yuk anak-anak, kita bahas tentang faktor yang penting untuk yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Faktornya ada yang pertama makanan, yang kedua aktivitas olahraga dan rekreasi, yang ketiga istirahat. Yuk kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama makanan. Makanan itu sangat berpengaruh anak-anak terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, sekarang kita bahas anak-anak apa saja makanan yang menyehatkan dan bergizi itu. Baik, anak-anak, di sini kita lihat ini adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai isi piringku ya. Jadi setiap anak-anak makan ya, di dalam piringnya itu harus ada apa saja sih? Nah, mari kita lihat di sini ada makanan pokok ya, kemudian sayuran, lauk pauk dan buah-buahan. Nah, selain semua bahan makanan ini harus ada saat makan, yang perlu diperhatikan juga adalah jumlahnya ya. Jangan sampai nanti makanan pokoknya banyak sendiri tapi lauk pauk, sayuran atau buah-buahannya hanya sedikit saja. Jika kita lihat di sini makanan pokok dan sayuran itu adalah yang jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan lauk pauk dan buah-buahan. Selain itu, anak-anak, selain makanan kita juga harus memperhatikan yaitu kebutuhan air minum kita ya, yaitu 8 gelas sehari untuk minum air putih. Nah, mari anak-anak kita lihat masing-masing dari bahan makanan ini ya fungsinya apa ya sebenarnya. Yang pertama kita lihat makanan pokok terlebih dahulu, itu adalah sebagai sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat ini penting untuk sebagai sumber energi kita ya untuk melakukan segala macam aktivitas.
Nah, apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Ada contohnya yang sering kita makan adalah beras ya, yang nanti akan diolah menjadi nasi. Kemudian ada singkong, mie dan bihun, itu juga termasuk sumber karbohidrat atau makanan pokok. Kemudian ada jagung dan macam-macam lagi. Kemudian selanjutnya yang memiliki porsi paling besar tadi adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang tentu saja sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, contohnya apa saja? Ada terong, timun, ya, selada air, kemudian wortel, tomat, dan banyak sekali ya contoh sayuran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lauk pauk. Nah, ini biasanya anak-anak yang seneng nih kalau lauknya banyak ya. Nah, lauk pauk ini adalah sumber protein anak-anak. Protein itu sebagai zat pembangun tubuh atau untuk membentuk otot-otot tubuh kita ya agar kuat. Nah, protein itu sendiri ada dua jenisnya, ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu adalah yang berasal dari hewan, contohnya ada daging ayam, daging sapi, ikan, telur, serta susu dan olahannya seperti keju, yogurt atau sebagainya. Kemudian ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi misalnya kacang kedelai itu diolah menjadi tempe dan tahu, itu mengandung banyak sekali protein. Selanjutnya anak-anak, bahan makanan yang penting juga adalah buah-buahan. Nah, ini merupakan sumber vitamin dan mineral ya. Jadi mirip seperti sayur-sayuran tadi. Tapi untuk buah-buahan biasanya lebih banyak vitaminnya ya. Contohnya ya anak-anak pasti sudah tahu banyak sekali macam buah-buahan ya. Pisang, pepaya, belimbing, mangga, jambu, semangka dan banyak lagi. Nah, itu anak-anak bahan makanan yang harus atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang harus ada saat kita makan. Nah, anak-anak, mari kita jaga makanan kita ya, agar selalu bersih dan menyehatkan. Karena apa? Karena makanan yang bersih dan menyehatkan dan bergizi tentunya akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, selanjutnya olahraga nih ya. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, siapa nih yang rajin olahraga? Nah, ternyata olahraga itu dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat itu tidak akan mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, jadi anak-anak di rumah walaupun belajar dari rumah harus rajin berolahraga. Nah, selanjutnya ada rekreasi nih anak-anak ya. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap sehat dan segar. Setiap hari kita melakukan kegiatan ya anak-anak. Nah, tubuh kita juga menjadi lemah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Nah, saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Nah, manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Perlu anak-anak tahu, minimal kita tidur dalam sehari itu selama 8 jam. Nah, tapi tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita semuanya sudah tahu dan telah kita pelajari bahwasanya betapa makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan kita. Nah, hal semacam ini juga telah ditegaskan di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dari ayat ini jelas diterangkan kepada kita bahwasanya apa yang telah kita makan, apapun yang kita makan haruslah sesuatu yang baik. Ini termasuk juga perintah agama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibat, makanan sesuatu atau makanan yang baik. Contoh, kita makan makanan yang bergizi. Dan ayat yang lain Allah juga menegaskan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini berkaitan ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Rasa syukur kita bisa kita ungkapkan yaitu dengan memakan makanan yang baik. Kita diberi Allah tubuh yang sempurna. Maka rasa syukur kita ya kita harus dan mampu bisa mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak boleh berlebih, makan makanan yang bergizi, makan secukupnya. Oke, anak-anakku, oleh karenanya bila mana kita bisa melakukan semacam itu, makan makanan yang baik, maka akibatnya apa? La azidannakum, Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik pula, yang banyak lagi. Kita makan makanan yang baik oleh Allah, maka tubuh kita menjadi sehat, pertumbuhannya menjadi tidak terganggu, sempurna. Lah bila mana kita tidak bersyukur, makan seenaknya, makan sembarangan, akibatnya apa? Inna adzabi lasyadid, yaitu tubuh kita menjadi sakit. Lah itu azab yang diberikan Allah kepada kita bila mana kita tidak bisa menjaga tubuh kita. Menjaga tubuh kita sama juga kita telah bersyukur kepada Allah. Ya, paham ya anak-anakku? Mari kita tingkatkan rasa syukur kita. Caranya bagaimana? Sekali lagi ya, kita atur pola hidup kita, makan makanan yang bergizi ya, dan jangan lupa ketika makan kita harus selalu berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lah kan kalian sudah belajar bagaimana makanan yang bergizi, makanan yang baik bagi tubuh kita. Lah kalian bisa lihat apakah makanan yang kalian makan nanti malam ataupun sore nanti sudah sesuai belum dengan makanan yang telah kita pelajari hari ini. Baik ya anak-anak ya. Nah, nanti misalnya belum sesuai, kalian nanti bisa berdiskusi dengan orang tua supaya makanan yang kalian makan bisa baik bagi tubuh kita. Oke, mari anak-anak, pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.